Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Yang saya hormati Ibu Siti Khairiyah SHIMH dan teman-teman semua. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 6, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dalam membahas tentang bentuk-bentuk negara dan sistem pemerintahan. Sebelum lanjut ke materinya, izinkan saya selaku moderator pada kelompok 6 akan memperkenalkan anggota-anggota kami terlebih dahulu, yang dimulai dari saya terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Jilhan dengan NPM 2312011566 dengan anggota saya. Izin memperkenalkan diri, saya Viola Agustinja Tiffany dengan NPM 2312011554. Hai semuanya, izin memperkenalkan diri, saya Nabila Pratiwi dengan NPM 2312011519. Saya Sakila Leoni Siombing dengan NPM 2312011567. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandy Arya Saputra. Saya Yemima Sibatuara, NPM 2312011591. Baik, itulah perkenalan dari kelompok kami. Dan yang berikutnya saya akan membahas tentang bentuk-bentuk negara. Bentuk-bentuk negara sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, negara kesatuan. Yang kedua, negara federal. Yang ketiga, negara konfederasi. Dan yang terakhir, negara dominion. Bentuk negara. Tipe negara adalah berkaitan erat mengenai unsur-unsur negara. Hanya saja, unsur-unsur negara yang terkait dengan uraian mengenai tipe-tipe negara adalah unsur negara yang menimbulkan berbagai macam variasi negara yang dilihat sebagai suatu perkembangan dalam sejarah. Untuk dapat menggolongkan tipe negara yang satu dengan tipe negara lainnya, maka yang dilihat adalah ciri-ciri pokok yang dominan dari negara yang ada. Klasifikasi negara dalam berbagai tipe yang dilakukan adalah perkembangan negara dalam fase sejarah dan sudut pandang Eropa sentris. Dalam tiap fase akan ditemukan bentuk-bentuk negara, baik bentuk negara yang klasik maupun negara yang modern. Penggolongan bentuk klasik misalnya adalah penggolongan negara dalam bentuk monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Penggolongan bentuk negara modern misalnya penggolongan menurut monarki dan republik. Khusus mengenai istilah bentuk negara, terdapat berbagai pengertian yang saling berbeda. Menurut M. Hutauruk dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Ilmu Negara, bahwa pengertian istilah bentuk negara harus dibedakan dengan bentuk pemerintahan. Pandangan ini berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Max Iver dan Leon Duguid, bahwa bentuk negara sama dengan bentuk pemerintahan. Menurut G.S. Diponolo juga membedakan bentuk negara dengan bentuk pemerintahan. Bentuk negara adalah organisasi negara secara keseluruhan, yaitu mengenai struktur negara yang meliputi segenap unsurnya, yaitu wilayah, bangsa, dan pemerintahan. Sedangkan bentuk pemerintahan hanya mengenai struktur organisasi dan fungsinya pemerintahannya saja. Bentuk negara menurut G.S. Diponolo adalah negara kesatuan dan federasi. Yang oleh Patmo Wahyono, yang dimaksud dengan bentuk negara adalah pembicaraan mengenai monarki, aristokrasi, dan demokrasi sebagai bentuk klasik. Namun demikian, adanya perbedaan-perbedaan pandangan yang lazim, yaitu negara membicarakan ciri-ciri pokok yang dominan dalam negara menurut sejarah perkembangan negara. Bentuk negara membicarakan mengenai negara baik secara sosiologis maupun yuridis, dan susunan negara adalah pembicaraan mengenai pembagian kedaulatan di antara beberapa bagian dari negara. Bentuk negara adalah merupakan batas antara peninjau secara sosiologis dan peninjau secara yuridis mengenai negara. Disebut peninjau secara sosiologis, yaitu apabila negara dilihat secara keseluruhan atau genzit, tanpa melihat isinya dan sebagiannya. Sedangkan menurut peninjauan secara yuridis, yaitu apabila negara hanya dilihat dari isinya atau strukturnya. Maka
Jika bentuk negara dilihat secara sosiologis akan terbagi dua, yaitu negara kesatuan atau negara federasi. Jimli Asidik dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi membedakan adanya 4 macam susunan organisasi negara, yaitu negara kesatuan, negara serikat atau federal, negara konfederasi, dan negara superstruktural. Negara kesatuan. Menurut C.F. Strong, negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional atau pusat. Kekuasaannya terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaan kepada daerah berdasarkan hak otonomi atau negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Tetapi, pada tahap terakhir, kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat. L.J. Alperdron mengatakan, suatu negara disebut negara kesatuan apabila kekuasaan hanya dipegang oleh pemerintah pusat, sementara provinsi-provinsi menerima kekuasaan dari pemerintah pusat. Provinsi-provinsi itu tidak mempunyai hak mandiri. Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, dan yang kedua, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dalam negara kesatuan sentralisasi, segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan karakteristiknya masing-masing, atau otonomi daerah yang dinamakan dengan daerah otonom. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara federal. Negara federal dilihat dari asal-usul kata federal, berasal dari bahasa Latin yaitu feodus, yang artinya liga. Liga negara-negara kota otonom pada zaman Yunani kuno dapat dipandang sebagai negara federal yang mula-mula. Model negara federal berangkat dari suatu asumsi dasar bahwa negara federal dibentuk oleh sejumlah negara atau wilayah yang independen, yang sejak awal memiliki kedaulatan atau semacam kedaulatan pada dirinya masing-masing. Negara atau wilayah-wilayah itu kemudian bersepakat membentuk sebuah negara federal. Negara dan wilayah pendiri federal itu kemudian berganti status menjadi negara bagian atau wilayah administrasi negara dengan nama tertentu dalam lingkungan federal. Dalam negara federal dikenal dengan dua cara penyerahan wewenang, yaitu 1. Merinci dan menyebutkan satu persatu kekuasaan yang diberikan kepada negara federal. Merinci dan menyebutkan satu persatu kekuasaan yang diberikan kepada negara federal dalam konstitusi, sedangkan selebihnya merupakan kekuasaan negara bagian. 2. Menyebutkan satu persatu kekuasaan yang diberikan kepada negara bagian dalam konstitusinya, sedangkan selebihnya atau wewenang umum lainnya yang tidak ditegaskan dalam konstitusi tetap menjadi kekuasaan negara federal. Sedangkan menurut Profesor Mr. R. Cranbrook, secara umum membedakan negara federal dengan negara kesatuan khususnya jika ditinjau dari hukum positif sebagai berikut. 1. Negara bagian suatu federasi memiliki pouvoir constituant, yakni wewenang membentuk undang-undang dasar sendiri, serta wewenang mengatur bentuk organisasi sendiri dalam rangka batas-batas konstitusi negara federal. Sedangkan dalam negara kesatuan organisasi negara-negara bagian, yaitu pemerintah daerah, secara garis besarnya ditetapkan oleh pembentuk undang-undang pusat. 2. Dalam negara federal, wewenang membentuk undang-undang pusat untuk mengatur hal-hal tertentu dalam terperinci satu persatu dalam konstitusi federal. Sedangkan dalam negara kesatuan, wewenang pembentuk undang-undang pusat ditetapkan dalam satu rumusan umum dan wewenang pembentukan undang-undang rendahan atau lokal, tergantung pada badan pembentuk undang-undang pusat itu. Negara konfederasi. Menurut L. Oppenheim, suatu konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kemerdekaan ekster dan inter bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri,
yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota konfederasi, tetapi tidak terhadap warga negara itu. Sebab-sebab dari terbentuknya suatu konfederasi biasanya berkisar pada beberapa kepentingan bersama yang tertentu atau karena perkembangan sejarah. Misalnya, penyelenggaraan politik luar negeri, pertahanan, dan keamanan bersama. Jadi, konfederasi bukanlah merupakan negara dalam pengertian hukum internasional, yang hal ini disebabkan karena negara-negara anggotanya secara masing-masing atau sendiri-sendiri tetap mempertahankan kedaulatannya atau kedudukannya. Berikutnya, negara dominion. Negara dominion adalah suatu negara yang tadinya merupakan jajahan Inggris yang telah merdeka dan berdaulat, yang mengakui ratunya Inggris sebagai ratunya, sebagai lambang persatuan mereka. Negara-negara dominion ini tergabung dalam suatu gabungan yang bernama The British Commonwealth of Nations, atau biasa disebut dengan negara-negara persemakmuran. Contoh negara: Skotlandia, Wales, Hong Kong, Malaysia, Australia. Dapat dikatakan British Commonwealth of Nations tidak merupakan suatu negara federal, karena tidak ada semacam pemerintahan federal yang berkuasa terhadap negara-negara anggota Commonwealth. Dan juga tidak ada suatu Confederation of States. Oleh karena itu, harus ada suatu perjanjian atau treaty tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu struktur yang terdiri dari fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling berhubungan, bekerja sama, dan mempengaruhi satu sama lain. Menurut Jim Lee, sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu sistem hubungan antara lembaga-lembaga negara. Sedangkan menurut Sri Soemantri, sistem pemerintahan adalah hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Dalam ilmu negara umum, Allgemeine Staatslehre, yang dimaksud dengan sistem pemerintahan ialah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antara pemerintahan dan badan yang mewakilinya. Ditambah oleh Mahfud MD, sistem pemerintahan dipahami sebagai suatu sistem hubungan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Dari uraian para ahli tersebut tentang sistem pemerintahan, ada dua model sistem pemerintahan yang banyak diterapkan oleh negara-negara di dunia. Pertama, sistem pemerintahan parlementer, yaitu sistem pemerintahan di mana hubungan antara eksekutif dan badan perwakilan rakyat legislatif sangat erat. Kedua, sistem pemerintahan presidensial adalah suatu pemerintahan di mana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat. Dengan kata lain, kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan langsung parlemen. Ada beberapa kelebihan dari sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama adalah pembuat kebijakan dapat diselesaikan dengan cepat karena mudah terjadi penyesuaian antara eksekutif dengan legislatif. Yang kedua adalah garis tanggung jawab dalam pembuat dan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dengan jelas. Dan yang ketiga adalah adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam pelaksanaan pemerintahan. Sedangkan kelebihan dari sistem pemerintahan presidensial yaitu yang pertama, badan eksekutif kedudukannya lebih stabil karena tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Yang kedua, masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan berpatok pada jangka waktu tertentu. Yang ketiga, penyusunan program kerja kabinet dapat disesuaikan dengan masa jabatannya. Yang keempat, badan legislatif bukanlah tempat kaderisasi dari jabatan-jabatan kabinet karena dapat diisi oleh orang dari luar, bahkan dari anggota parlemen itu sendiri.
Menurut ahli bernama Ball dan Peters, ada 4 ciri dari sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang kedua, presiden tidak dipilih oleh parlemen, melainkan dipilih langsung oleh rakyat. Yang ketiga, presiden bukanlah bagian dari parlemen dan tidak dapat diberhentikan oleh parlemen, kecuali melalui proses yang namanya impeachment. Dan yang keempat, presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Thanks for watching.